Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga masih bisa menghirup udara di malam hari ini, masih dipanjangkan umur kita ini, masih diberikan peluang untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan rezeki dan umur yang Allah Subhanahu wa taala sudah karuniakan kepada kita. Kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita usahakan amal ibadah kita setiap hari lebih baik dari hari kemarin. Langsung dari Kuala Lumpur bersama Al-Faqir Anggana Mahendra dalam acara mingguan kita tanya jawab seputar Al-Quran dan Al-Islam, insyaAllah, yang diadakan oleh Mahat Teman Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah ada 3 pertanyaan yang masuk. Ya, pertanyaan ini cukup menarik juga untuk dibahas. Pertanyaan yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bolehkah mencium mushaf Al-Quran setelah selesai membaca? Saya mendengar ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa perbuatan ini adalah bid'ah. Mohon penjelasannya. Baik, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perkara ini adalah termasuk perkara yang ikhtilaf di karangan para ulama, ya. Perkara ini disebut ikhtilaf dikarenakan ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai dalil dan juga asal hukumnya. Ada yang mengatakan ia bukan merupakan perbuatan yang sunnah, ada yang mengatakan ia merupakan perbuatan sunnah. Nah, mungkin saya jawab dulu dari sisi yang membolehkannya, ya, yang mengatakan bahwa ia termasuk perbuatan sunnah. Nah, jadi kalau kita melihat perkataan sunnah ini, kita jangan hanya melihat sesuatu yang kadang-kadang tauqif kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi bagi ahlu sunnah wal jamaah ada perkara-perkara yang juga merupakan sunnah yang apabila para sahabat sudah bersepakat kepadanya. Contohnya adalah mushaf Al-Quran, ya, mushaf Al-Quran dan juga penulisan Al-Quran yang memang ditulis sesuai dengan kesepakatan para sahabat, ya, Rasul Utsmani yang kita bicarakan ini. Nah, ia adalah merupakan ijma para sahabat. Nah, ijma, maka ketika sesuatu itu adalah ijma, maka wajib bagi kita untuk mengikutinya. Kenapa? Karena ijma para sahabat, ya kan? Dan para sahabat adalah radhiyallahu anhum, orang-orang yang tidak mungkin mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana di situ ada sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan juga Ali radhiyallahu anhum. Nah, jadi perkara-perkara yang ijma juga merupakan sunnah yang kita harus ikuti. Bahkan hukumnya adalah wajib. Ya, contohnya sekarang ini adalah larangan untuk menulis mushaf kecuali mushaf itu ditulis
mengikut Rasam Utsmani. Jadi Rasam Imla'i tidak diperbolehkan. Padahal zaman Nabi SAW tidak ada larangan seperti ini. Betul, memang tidak ada. Karena zaman Nabi SAW belum dikumpulkan Al-Quran itu, walaupun sudah ditulis. Sebahagian ditulis di atas pelepah-pelepah kurma, di atas kertas-kertas, di atas batu-batu, ya. Para sahabat menyimpan naskah yang berbeda-beda mengikut siapa yang berada di sisi Nabi ketika ayat tersebut turun. Nah, jadi karena kondisi seperti ini, maka tidak bisa ditarik hukumnya. Akan tetapi sudah menjadi kesepakatan para sahabat ya di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an bahwa semua mushaf yang lain tidak boleh digunakan lagi dan hanya diperbolehkan untuk menggunakan rosam atau mushaf tulisan yang mengikut kesepakatan para sahabat saat itu. Dan para sahabat semua pun setuju dan mereka membakar mushaf-mushaf yang ada pada mereka supaya tidak terjadi fitnah. Nah, dari situ kita bisa tarik hukum bahwa wajib hukumnya untuk menulis Al-Quran dengan rasam Utsmani, ya, karena dia ijma para sahabat. Nah, jadi kembali kepada permasalahan mengenai mencium Al-Quran ini setelah selesai membaca, maka dari kalangan para ulama Hanabilah atau mazhab Hambali ini banyak yang membolehkan dikarenakan banyak atsar, banyak riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat yang menceritakan bagaimana para sahabat memuliakan Al-Quran. Contohnya dari riwayat yang diambil dari Umar bin Khattab, yang mana beliau setiap pagi mengambil Al-Quran kemudian meletakkan di mukanya. Begitu juga dengan Utsman bin Affan. Dan juga dari kitab At-Tibyan karangan Al-Imam Nawawi juga disebutkan ada hadis ya yang diriwayatkan dari Ikrimah bin Abi Jahal, bukan hadis sebetulnya. Jadi sebuah riwayat yang merujuk kebiasaan Ikrimah bin Abi Jahal, sahabat Nabi SAW, yang kebiasaannya meletakkan Al-Quran, mushaf Al-Quran di kepala beliau sambil berkata kitabi Rabbi, kitabi Rabbi. Ya, jadi ini adalah kebiasaan-kebiasaan para radhiyallahu anhum sahabat ya, yang mana mereka memuliakan Al-Quran. Mereka memuliakan Al-Quran karena ini adalah kitab dari Allah Subhanahu wa taala, isinya kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat zaman dahulu banyak yang menyimpan naskah itu, apa yang mereka hafal mereka tuliskan sendiri, kemudian mereka baca. Dan selepas membaca banyak yang memuliakan Al-Quran dengan menciumnya, dengan meletakkan di wajah gitu sambil berkata kitab Tuhanku, kitab Tuhanku, kitab Rabbi, kitab Rabbi. Seperti yang dilakukan oleh Umar, Utsman dan juga sahabat Ikrimah bin Abi Jahal. Sehingga dari perbuatan para sahabat ini maka diambil hukum kebolehannya untuk melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena para sahabat-sahabat yang mulia ini juga melakukan. Nah, as-salafus soleh itu adalah kita yang mengikut para sahabat, ya, para sahabat dan juga para tabi'in dan tabi'it tabi'in. Nah, oleh karena itu sehingga ditarik kesimpulan dari sini diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Dan bahkan ianya merupakan salah satu indikator, ya, indikasi kecintaan seseorang kepada Al-Quran. Ketika seseorang cinta kepada Al-Quran, maka ia akan memuliakan. Ia akan memuliakan Al-Quran. Nah, salah satu cara memuliakan Al-Quran banyak, ya. Contohnya ketika membaca, bersiwak dulu, berwudu dulu, memakai pakaian yang bagus. Karena kita akan membaca kalam Rabb, ya, kalam Rabbul Alamin. Kita akan membaca kalam Allah, maka harus menghormati, ya. Jadi salah satu contohnya juga dengan membaca misalnya tasdik ketika selesai Shadaqallahul Azim. Ini juga termasuk yang membesarkan dan memuliakan Al-Quran. Dan juga salah satunya dengan menciumnya,
ya. Karena sesuatu yang dicium itu tidak akan mungkin diletakkan di bawah. Kita akan menghormati, mencintai sesuatu yang kita cium. Oleh karena itu jadikan sebagai sebuah kebiasaan. Dan ini diperbolehkan. Jadi para ramai ulama yang membolehkannya, ya. Karena diambil contohnya dari para sahabat langsung. Jadi bukan asal-asalan karena memang sudah jadi kebiasaan, bukan. Tapi memang para sahabat juga berbuat seperti itu, ya. Nah, kalau salafus soleh, kita ini kan pengikut salafus soleh semuanya ahlus sunnah wa jamaah, maka kita ikutlah kebiasaan para sahabat karena mereka lebih dekat kepada kebaikan. Itu yang membolehkan. Adapun yang tidak membolehkan karena satu, ya tadi itu karena saklek misalnya, kalau nggak ketemu hadis, nggak ketemu ayat yang seperti itu, yang Nabi SAW mencium Al-Quran, maka mereka nggak buat. Ya, bahkan mungkin saya pernah dengar ceramah juga yang sampai mengatakan dia adalah bid'ah. Jadi sebetulnya ini adalah lucu saya menganggapnya, ya. Kenapa lucu? Ya karena memang tidak akan jumpa hadisnya yang Nabi SAW mencium mushaf Al-Quran, karena mushaf itu baru dikumpulkan ya ketika zaman Abu Bakar, itu yang pertama. Dan para sahabat itu kebiasaan menulis mushaf itu karena mungkin takut lupa, ya ketika mengulang bacaan atau membaca. Para sahabat takut lupa karena tidak semua sahabat hafal Quran. Nabi SAW insya Allah ingat semua, ya. Jadi memang tidak akan dijumpai perkara seperti itu karena memang mushaf belum wujud di zaman Nabi SAW, ya. Jadi kalau dikatakan bahwa mencium Al-Quran itu adalah bid'ah, maka yang lucunya lagi adalah Al-Qurannya sendiri, mushafnya itu adalah bid'ah juga karena tidak pernah wujud di zaman Nabi SAW. Jadi orang itu mengatakan boleh baca Quran, tapi bilangnya ya lucu gitu kan, karena itunya bidah, dicium bidah. Ya, saya kadang-kadang nggak paham juga. Ada yang seperti itu, ya. Jadi bukannya kita berpikir bukan pakai hawa nafsu, ya, tapi kita pakai pakai bagaimana para ulama-ulama menurunkan dalil. Karena kebiasaan ini saya tengok memang ada orang-orang seperti ini yang memang mohon maaf pikniknya kurang, belajarnya juga kurang. Jadi ketika tidak tahu dalil, ketika tidak tahu hujah, maka dia bilang langsung tidak ada dalil. Dalam Al-Quran tidak ada dalil, dalam hadis tidak ada dalil. Selalu bilangnya seperti itu. Nah ini hati-hati, ya, karena bisa jadi ustadznya yang nggak tahu, ya. Seperti contoh tadi bahwa memang ada yang mengatakan tidak boleh itu karena bukan tidak boleh, ya, mengatakan tidak ada rujukannya memang, tapi tidak sampai mengatakan bid'ah, ya, sesat segala macamnya. Karena itu hanya perkara, bahkan kalau dibilang bid'ah pun salah saya rasa karena para sahabat melakukannya, jadi tidak pantas dibilang sebagai bid'ah, ya. Jadi kalau seperti sebagaimana sholat taraweh berjamaah, ya kan Nabi SAW tidak ada taraweh berjamaah, tapi dimulai di zaman Umar, dan Umar mengatakan ini adalah bid'ah yang bagus, ya, bid'ah hasanah, ya. Jadi perkara-perkara seperti itu ya harus kembali dirujuklah kepada ilmunya, ya, kepada yang punya ilmu, karena biasanya mengenai Al-Quran ini ada babnya ta'zimul Quran, ya. Jadi kalau orang yang nggak pernah khusus belajar mengenai bidang ini memang bisa salah mengambil keputusan. Kenapa? Karena banyak sekali dalam Al-Quran ini yang saya katakan memang mau nyari dalilnya sampai gundul gitu, ya. Buka-buka kitab hadis gak akan jumpa. Misalnya hukum mengenai tajwid, gak akan jumpa di kitab hadis, ya. Mau yang kitab 6 tambah lagi juga boleh, silakan. Tidak akan jumpa. Kenapa? Karena Al-Quran itu sunnah mutabaah, diikuti, ya. Nah, jadi begitu juga ketika mengikuti adab-adabnya berhadapan dengan Al-Quran, itu juga diikuti, diambil dari guru ke guru ke guru. Ya, talaki itu bukan hanya menurunkan ilmu bacaan, tapi juga adab terhadap Al-Quran, sikap terhadap Al-Quran. Bahkan apakah yang kita perbuat itu sudah sesuai dengan Al-Quran. Kalau antum lihat beberapa sanad-sanad yang diberikan Syekh, seperti salah satunya dari Syekh Muhammad yang diberikan kepada saya,
itu dituliskan ya, sanad ini berlaku. Tuh ada berlakunya apabila si pembaca Al-Qur'an ini memenuhi syarat-syarat yang mu'tabar dari seorang pembaca Al-Quran. Jadi ada syaratnya disebutkan sama Syekh. Tidak boleh berdebat sama orang, mengaku yang mana yang paling benar. Tidak boleh mengaku lebih hebat daripada orang lain ya dengan bacaannya. Sampai begitu. Kalau syarat itu nggak dipenuhi, kata Syekh, tidak jadi sanatnya buat kamu ya. Karena ada adab dan sikap yang harus diwariskan juga. Makanya Al-Quran itu ketika membaca ijazah itu tidak hanya kepada bacaan saja, tapi bagaimana sikap seseorang itu kepada Al-Quran, kepada sesama, dan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menentukan seseorang itu pantas tidak untuk memegang ijazah Al-Quran. Begitu ya. Jadi, bagaimana hukumnya? Boleh, bahkan saya bilang mustahab, disukai, ya. Dan ini yang lebih masyhur di kalangan para ulama yang lain. Ya, terus bagaimana yang mengatakan dia bid'ah, ya kita doakan semoga dapat hidayah Ustadz itu dan kembali ke jalan yang betul. Allahu a'lam bishawab.